Usai sudah ajang FIFA Series 2026 kali ini, setelah timnas Indonesia harus tumbang di tangan Bulgaria 1-0 di partai final. Akan tetapi terlepas dari hasilnya, kita harus tetap respect kepada staf pelatih dan para pemain yang sudah berjuang hari ini. Mengingat ini barulah awal para pemain bekerja sama dengan staf kepelatihan baru yaitu John Herdman. Terlepas dari kekalahan timnas Indonesia, mari kita telaah apa saja sih hal menarik yang terjadi pada laga Indonesia versus Bulgaria tadi. Pertama, untuk gaya permainan, komentator dan para fans menilai permainan timnas Indonesia di era John Herdman cukup baik. Mengingat selama 90 menit, timnas Indonesia berhasil memaksa tim dengan peringkat FIFA 87 dunia bermain parkir bus dan bermain guling-guling untuk mendelay permainan. Ya, dengan kekalahan ini, ranking FIFA Timnas Indonesia harus turun dari peringkat 120 ke peringkat 122. Di laga ini, tepat di babak kedua, John Herdman melakukan pergantian pemain demi mencoba menembus pertahanan Bulgaria. Terbukti, beberapa kali Timnas Indonesia hampir membobol gawang Bulgaria di 10 menit terakhir. Pertama oleh Romeni dengan tenang dan dengan sekali sentuhan hampir mencetak gol, tetapi sayang tendangannya masih membentur mistar gawang. Selanjutnya, Rizky Ridho juga hampir mencetak gol setelah menerima umpan dari Elkan Baggett. Tetapi sayang tendangannya juga mengenai mampu diblok dan mengenai mistar gawang. Selanjutnya, Elkan Baggett juga sempat mencetak peluang melalui tandukannya setelah menerima lemparan jauh dari Kevin Dix. Ya, menurut Mimin, lemparan jauh ini memang masih sangat dibutuhkan jika timnas kita mengalami hal seperti melawan Bulgaria tadi, yaitu segala serangan mengalami kebuntuan, sehingga lemparan ke dalam juga bisa menjadi solusi dan bisa menjadi ancaman. Untuk gol yang dicetak Bulgaria sendiri, didapat dari kesalahan pemain timnas Indonesia. Setelah wasit asal Malaysia yang memimpin laga tersebut menilai tackle yang dilakukan Kevin Dix di area kotak penalti kurang bersih, sehingga Bulgaria mendapatkan penalti. Ya, selama laga berjalan, Emil Audero tak mengalami ancaman yang berarti, mengingat timnas Indonesia terus mengurung timnas Bulgaria bahkan setengah lapangan. Karena pemain belakang timnas kita mudah sekali keluar dari pres yang dilakukan Bulgaria, yang mana artinya permainan timnas Indonesia di era John Herdman ini terbilang cukup baik dan masih bisa berkembang. Setelah kekalahan ini, John Herdman seperti biasa selalu mengatakan apa adanya dengan jujur. I think you're playing a European team that has got a tradition, and they play. I think our team played well tonight. They identity, attacking, defensively. I thought we were connected for 90 minutes. We've hit the crossbar twice, and we've conceded, I think, a soft penalty. So, all in all, I'm proud of the lads. I think the shift that they put in was right there. They were right at it tonight. I think on a different night you get a result there. John Herdman menilai bahwa penyelesaian akhir memang masih jadi evaluasi bagi dirinya dan tim. John Herdman mengaku akan memperbaikinya di turnamen bulan Juni nanti. Seusai laga, John Herdman dan para pemain juga seperti biasa menyapa para supporter yang hadir. Terima kasih. We will fight for you. We will give you everything, always. Your passion is our passion. Your mission is our mission. We will qualify. We will qualify. When you like to stay with us, we will look, we will look down, but we fight together as one family. Gymnast, family, over everything. Terima kasih. Di sini, mayoritas supporter tetap menerima kekalahan ini dan tetap mendukung John Herdman bersama timnas Indonesia ke depan.
Mengingat untuk dua laga awal semenjak John Herdman melatih, para pengamat menilai bahwa gaya permainan John Herdman cukup baik dan masih bisa ditingkatkan. Kembali lagi, PR terbesarnya adalah bagaimana mencetak gol. John Herdman masih punya banyak waktu di tahun 2026 ini, karena banyak sekali turnamen yang melibatkan timnas senior di dalamnya. Mulai dari FIFA Matchday hingga FIFA ASEAN Cup juga bisa menjadi persiapan matang bagi John Herdman sebelum Piala Asia 2027 dimulai. Gimana pendapat kalian setelah melihat dua laga debut John Herdman melatih timnas Indonesia? Apakah kalian tetap mendukung? Komen pendapat kalian di bawah ya. Untuk jadwal timnas Indonesia selanjutnya yaitu FIFA Matchday yang akan berlangsung 1 hingga 9 Juni 2026. Untuk lawannya sendiri, PSSI masih menego beberapa negara ranking 100 besar dunia untuk beruji tanding dengan timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday bulan Juni nanti. Dan jadwal selanjutnya, timnas Indonesia senior juga akan berlaga di ASEAN Cup 2026, Piala AFF 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 nanti, yang mana timnas Indonesia sendiri kembali satu grup dengan juara bertahan, yaitu Vietnam. Akan tetapi kemungkinan besar John Herdman tidak akan membawa pemain inti, yang mana Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA. Mungkin John Herdman bisa membawa pemain inti saat ajang FIFA ASEAN Cup bulan September hingga Oktober nanti, karena turnamen tersebut termasuk dalam agenda FIFA, yang mana turnamen FIFA ASEAN Cup baru saja terbentuk tahun lalu dan akan resmi dipertandingkan September hingga Oktober tahun ini. Ya, tahun 2026 adalah ajang persiapan yang matang bagi John Herdman bersama timnas Indonesia. Karena begitu masuk 2027, John Herdman sudah dihadapkan turnamen resmi yang bergengsi yaitu Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia. Jadi terlepas dari apapun hasil di FIFA Series 2026 tadi, mari kita tetap mendukung John Herdman ya teman-teman, agar John Herdman bisa fokus membangkitkan timnas Indonesia ke performa terbaiknya. Erick Thohir juga menyebut akan mendukung penuh program-program yang dilakukan John Herdman. Ya, semoga tahun ini John Herdman bisa membuat timnas kita makin kuat ya teman-teman, karena tahun ini banyak sekali agenda uji coba yang bisa dimanfaatkan. Pastinya kita kangen timnas Indonesia bertemu tim-tim besar seperti Jepang, Irak, Australia, dan tim raksasa Asia lainnya. Semoga John Herdman bisa membuat timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia 2027 Januari nanti ya teman-teman. Ya, itulah ulasan lengkap laga final FIFA Series 2026 antara Indonesia versus Bulgaria, yang mana informasi lainnya juga Mimin sudah jabarkan, termasuk jadwal timnas Indonesia 2026. Semoga info-info tadi bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.